Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terkait dengan hubungan antar nilai dalam konsep pendidikan Islam, ada beberapa hubungan. Misalnya manusia dengan Allah, maka nilainya itu yang terbentuk adalah ubudiyah dan istikhlaf. Ubudiyah artinya peribadatan, manusia sebagai hamba Allah yang tunduk patuh beribadah hanya kepadanya semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kepadamulah kami ya Allah beribadah, dan sesungguhnya hanya kepadamulah kami ya Allah memohon pertolongan. Ini disebut dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita baca setiap kali menjalankan sholat fardu 5 waktu setiap hari. Maka bagi seorang muslim, dia akan menyadari posisi dan statusnya sebagai hamba Allah, tentu akan tunduk kepada Allah semata. Yang kedua, nilai istikhlaf, yaitu menjadikan manusia sebagai pengganti khalifah di muka bumi ini. Artinya adalah pemimpin, wakil, dan tentu saja tugasnya adalah memakmurkan bumi. Pengertian pemimpin di sini jangan salah paham. Nanti Anda mengira hanya dalam bidang politik saja, karena kalau itu nanti akan dipermasalahkan atau terjadi perdebatan. Menjadi khalifah di sini maksudnya tidak lain adalah memakmurkan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29, ya kurang lebih sampai ayat 30, tentang penciptaan Nabi Adam dengan fungsi sebagai khalifah. Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah, manusia ya, yang berfungsi sebagai pemimpin, penguasa, pemakmur bumi. Namun kemudian apa yang difirmankan oleh Allah itu tanggapi oleh para malaikat, atajalu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk manusia yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat sudah bertasbih dan memahasucikan engkau, wahai Allah. Lantas kemudian terjadi dialog, dan terakhir Nabi Adam itu diberi pengetahuan dengan mengenal nama-nama benda, karena keistimewaannya memiliki akal pikiran. Lantas para malaikat diperintahkan untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam. Bukan sujud dalam pengertian menyembah, beribadah. Para malaikat pun melakukan perintah Allah dengan bersujud kepada Nabi Adam. Namun iblis menolak dan merasa sombong karena dirinya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Bagi iblis, api lebih mulia daripada tanah. Maka dia menolak untuk sujud. Akibatnya iblis dikutuk, dilaknat, sampai hari kiamat dipastikan tempat tinggalnya di neraka.
Itulah makna dari istikhlaf, yaitu menjadi pemakmur bumi, khalifah. Kemudian nilai yang kedua adalah antara manusia dengan masyarakat. Yang terbentuk dalam hubungan sosial tersebut bagi manusia adalah melakukan kerjasama, ta'awun, dan berbuat adil, adalah, serta ihsan, kebaikan. Dalam ayat Al-Quran, keadilan dan ihsan ini digandengkan, disebut jadi satu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, dan seterusnya. Ayat ini sering dibaca oleh khatib ketika hendak mengakhiri khutbahnya, yang artinya secara singkat maknawi disebutkan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Jadi nilai keadilan dan ihsan ini tidak lain dalam hubungannya dengan sesama manusia atau di masyarakat. Lawan dari berbuat adil adalah zalim atau aniaya. Kalau kita mengabaikan keadilan, yang terjadi adalah kezaliman. Kemudian nilai yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan kehidupan di dunia ini. Apa itu nilainya? Tidak lain adalah ibtila atau ujian. Manusia hidup di dunia ini menjalani ujian. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Siapa yang berbuat jahat akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan meskipun sekecil biji sawi, pasti dia akan melihat balasannya nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan meskipun sekecil biji sawi, itu pun pasti akan melihat balasannya. Baik balasannya itu instan ketika masih hidup di dunia, maupun balasan di akhirat nanti. Ada balasan yang instan, misalnya koruptor. Dia tertangkap kemudian menjadi tersangka, terpidana, di penjara. Tapi itu bukan berarti menghapus kesalahannya. Nanti pun di akhirat koruptor tadi masih dalam timbangan amal perbuatannya dan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang keempat adalah hubungan antara manusia dengan ilmu. Tidak lain di sini bentuk nilainya adalah ilmu yang wajib dipelajari. Karena sabda Nabi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Wa fi riwayatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu. Hukumnya wajib ain bagi setiap kaum muslim, laki-laki maupun perempuan. Dan di sini hadis Nabi tadi tidak membatasi kata ilmu itu khusus untuk agama, melainkan secara umum. Asal ilmu tadi bermanfaat, tetapi diutamakan bagi setiap muslim itu menguasai, mendalami ilmu agama. Jadi ada ilmu yang itu menjadi prioritas ya, agar dipelajari, tidak lain adalah agama, dan sisanya ilmu yang lain juga fardu. Ada yang kifayah, yaitu kalau sudah dipelajari atau dikerjakan oleh orang lain menjadi gugur kewajibannya. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan kehidupan nanti di akhirat, bahwa ada nilai yang harus kita jalani di sana, yaitu mas'uliyah atau tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin
akan ditanya pertanggungjawabannya, serta jaza atau balasan. Tadi sudah saya jelaskan masalah balasan perbuatan manusia di dunia yang akan dilihat di akhirat. Terakhir, hubungan antara manusia dengan alam, yaitu melalui nilai taskhir dan nilai pembelajaran. Artinya hubungan penciptaan ya. Alam itu sama-sama diciptakan oleh Allah sebagai makhluk. Oleh karena itu manusia harus ramah lingkungan, merawat alam sekitar, tidak boleh merusak, apalagi eksploitasi besar-besaran untuk kepentingan diri sendiri dan menghilangkan atau memusnahkan alam dengan berbagai cara sehingga generasi berikutnya tidak mendapatkan bagian dari kekayaan alam. Ini rakusnya manusia. Banyak sekali kerusakan alam itu disebabkan oleh tangan manusia, seperti banjir karena penebangan hutan, kemudian longsor karena tata ruang, tata kota yang tidak baik, kebakaran karena kecerobohan manusia. Begitu pula dengan peperangan yang bisa merusak budaya dan juga penduduk di sekitar, warga setempat. Ini adalah kerusakan di alam yang disebabkan oleh tangan manusia. Persis seperti sinyalemen dalam Al-Quran yang menyatakan Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kebanyakan timbulnya kerusakan di muka bumi dan di lautan adalah disebabkan oleh ulah tangan manusia. Maka kita jaga alam semesta ini dengan rahmat, hidayat dari Allah agar tercapai keseimbangan, tidak kepunahan. Selanjutnya, bagian yang terakhir adalah nilai operasional dalam hukum Islam. Artinya adalah berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Di sini dalam fikih itu sudah dibahas adanya konsep halal, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ada yang wajib, yaitu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sunnah, anjuran, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Haram sebaliknya, dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Makruh sebaiknya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dia mendapat pahala, kalau dikerjakan dia tidak berdosa. Mubah boleh, artinya tidak memiliki konsekuensi hukum Islam. Nilai-nilai seperti ini kita jumpai dalam konsep fikih, tetapi diterapkan dalam pendidikan Islam, yang mana konsep ini tidak ada atau tidak dikaji di dalam pendidikan non-Islam. Seperti di Barat itu tidak mengenal konsep seperti ini, karena nilai operasional hukum Islam yang saya sebutkan 5 macam tadi itu adalah berdasar dari wahyu, tuntunan agama. Sedangkan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan Barat itu sepenuhnya adalah nilai-nilai kemanusiaan saja. Seperti orang yang membuka aurat, bagi orang Barat itu adalah menyalahi kepatutan atau kepantasan saja, tapi tidak melanggar hukum. Namun kalau dalam hal Islam, membuka aurat itu termasuk haram hukumnya, apalagi di muka umum yang bisa dilihat oleh orang lain.
dengan sengaja, tentu saja memiliki konsekuensi hukum. Inilah pandangan Islam tentang nilai dan penerapannya dalam pendidikan. Boleh Anda tanggapi, silahkan mau bertanya atau berkomentar. Kalau bisa ditulis juga silahkan, nanti akan saya berikan jawabannya.